Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 2022 yang berjudul X. Film ini bercerita tentang sekelompok orang yang akan memproduksi sebuah film dewasa di sebuah desa terpencil. Namun tanpa mereka sadari tempat mereka melakukan syuting terdapat seorang psikopat yang bersiap untuk memangsa mereka. Apakah orang-orang ini bisa selamat dan siapakah psikopat yang mengintai mereka? Mari kita ulas alur cerita dari film ini. Kami ingatkan kembali kepada kalian semua, apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, seperti biasa pakai headsetnya, tutup pintu kamarnya, dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan beberapa mobil polisi yang tiba di sebuah rumah di daerah peternakan. Seorang sheriff sedang menyelidiki peristiwa mengerikan yang telah terjadi di tempat tersebut. Dia menemukan satu jenazah dengan tubuh yang sudah hancur berada tidak jauh dari depan rumah. Kemudian sheriff ini juga melihat dua jenazah lain yang berada di dalam rumah. Yang satu tergeletak bersimbah darah di lantai, sedangkan yang satunya lagi bersandar di dinding. Dia kemudian berjalan masuk ke dalam sebuah kamar di mana di sana terdapat televisi yang menyala, menampilkan seorang pendeta yang tengah berkhotbah tentang seseorang yang jatuh di dalam sebuah dosa. Kemudian seorang sheriff lain muncul dan mengajaknya menuju ke sebuah ruangan bawah tanah yang terdapat di rumah tersebut. Di sana mereka berdua terkejut karena menemukan sesuatu yang mengerikan dan film ini pun dimulai. 24 jam sebelum kejadian tadi, kita diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Maxim yang tengah menghirup heroin di ruangan rias. Setelah itu datang kekasihnya yang bernama Wayne yang merupakan seorang produser film dewasa, meminta Maxim untuk segera bersiap-siap karena teman-teman yang lain sudah menunggunya. Maxim dan Wayne berencana untuk melakukan produksi film dewasa di sebuah daerah yang berada di Texas. Mereka yang ikut antara lain bernama Bobby dan juga kekasihnya bernama Jack, serta sutradara bernama Archie dan kekasihnya yang bernama Lauren. Mereka semua berangkat ke Texas dengan menggunakan mobil van milik Wayne. Dan kemudian di dalam mobil, Wayne berkata bahwa akan memberi judul film mereka, The Famous Daughter, yang berarti Putri Petani. Beberapa saat kemudian mereka berhenti di sebuah SPBU. Maxim dan Wayne berbelanja, sedangkan lainnya menunggu di luar sambil mengambil beberapa footage video yang mereka butuhkan. Di dalam minimarket SPBU, Maxim sempat melihat sebuah acara televisi yang menayangkan seorang pendeta yang tengah berkhotbah. Sementara itu RG yang bersiap mengambil video Jack tiba-tiba ditegur oleh Bobby yang meminta RG untuk mengambil video Jack dari bawah ke atas agar terlihat lebih bagus. Setelah selesai, mereka melanjutkan perjalanan kembali. Hingga di sebuah jalan mereka berhenti karena ada polisi yang tengah mengamankan seekor sapi yang mati dengan keadaan tubuh yang sangat hancur. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah peternakan milik pasangan Howard dan istrinya Pearl yang rencananya akan mereka gunakan untuk lokasi syuting. Namun setelah Wayne mengetuk pintu rumah, Howard lantas keluar dengan membawa sebuah senapan yang mengarah ke Wayne karena mengira Wayne adalah polisi yang datang ke rumahnya. Wayne kemudian menjelaskan bahwa dia bukanlah polisi, namun hanya orang biasa yang berencana untuk menyewa rumah milik Howard yang ada di peternakan. Setelah yakin dengan penjelasan Wayne, Howard lantas mengantarkan mereka semua ke sebuah gubuk tua yang berada di tengah peternakan. Sampainya di dalam gubuk itu, Howard berkata kepada Wayne bahwa dirinya tidak menyangka kalau Wayne akan mengajak banyak orang untuk menginap di tempatnya. Beberapa saat kemudian setelah menerima uang sewa, Howard lantas pergi dan Wayne kemudian meminta mereka semua bersiap-siap untuk melakukan syuting film dewasa yang telah mereka rencanakan. Pada adegan pertama pengambilan video, Jack harus bercinta dengan kasihnya Bobby di ranjang. Sambil menunggu gilirannya, Maxim lantas keluar gubuk. Dia berjalan ke sebuah danau yang berada tidak jauh dari tempat mereka menginap. Tanpa sepengetahuan Maxim, ada seorang nenek-nenek mengintip, memperhatikan Maxim dari kejauhan yang terlihat tengah berenang di dalam danau. Saat akan berenang menuju pinggir danau, terlihat ada seekor buaya besar yang mengejar Maxim. Namun beruntung Maxim selamat, meski dirinya juga tidak mengetahui hal tersebut bahwa ada seekor buaya besar yang akan memangsanya.
Setelah selesai berenang, Maxim yang berjalan menuju gubuk tiba-tiba melihat seorang wanita tua yang melambaikan tangan ke arahnya. Karena merasa penasaran, Maxim pun mendekat dan masuk ke rumah wanita tua itu yang ternyata adalah istri Howard bernama Pearl. Mereka lantas minum bersama dan saat Maxim berpamitan untuk pergi, Pearl menunjukkan fotonya sewaktu muda sambil mencolek tubuh Maxim dan juga memuji kecantikannya. Merasakan ada hal yang aneh, Maxim lantas berlari pergi menuju gubuk dan mulai menghirup heroin. Setelah itu dia berganti pakaian dan memulai pengambilan video dirinya yang kali ini akan dilakukan di sebuah kandang kuda. Saat pengambilan gambar Maxim dan Jack di kandang sapi, Lauren yang awalnya tidak menyukai adegan film dewasa, kini dia terlihat menikmatinya. Tanpa mereka semua sadari, Pearl datang dan mengintip dari jendela dan membayangkan seolah-olah Maxim adalah dirinya yang tengah bercinta dengan Jack. Setelah melihat adegan tadi, Pearl yang dipenuhi dengan birahi lantas menemui suaminya Howard dengan maksud untuk mengajaknya bercinta. Namun ajakan Pearl ini ditolak Howard yang berlalu pergi sambil berkata bahwa dirinya sudah tua dan juga memiliki penyakit jantung. Singkat cerita, setelah pengambilan gambar selesai, Maxim dan juga teman-temannya terlihat berkumpul di ruangan tamu untuk mengobrol. Di sana Lauren mengungkapkan keinginannya bahwa dirinya ingin menjadi seorang artis film dewasa yang membuat semua orang terdiam sambil memandang kaget ke arahnya. Mereka semua tidak menyangka jika Lauren yang pemalu akan menyampaikan hal tersebut. Orji yang merupakan pacar dari Lauren berkata tidak, namun teman-temannya yang lain setuju dengan apa yang menjadi keinginan Lauren ini. Mengetahui hal tersebut membuat Orji kesal dan berjalan pergi meninggalkan ruang tamu. Dia lantas berdebat dengan Wayne dan meminta Wayne untuk tidak melibatkan pacarnya Lauren dalam produksi film ini. Namun Wayne tidak bisa berbuat apa-apa mengingat ini semua adalah keinginan Lauren sendiri untuk menjadi seorang artis film dewasa. Setelah berdebat dengan Wayne, Orji pun kembali masuk ke dalam gubuk dan melihat Lauren pacar tercintanya yang tengah bersiap-siap untuk memulai adegan bersama dengan Jack. Dengan berat hati, Orji akhirnya mengambil kamera dan bersiap memulai mengambil video pacarnya sendiri yang harus bercinta dengan Jack di depan matanya. Singkat cerita, ketika malam telah larut dan semua orang sudah tertidur, Orji yang tengah di kamar mandi menangis meratapi nasibnya karena tidak menyangka orang yang paling dia cintai baru saja bercinta dengan pria lain tepat di depan matanya sendiri. Merasa sangat marah, Orji pun mengambil kunci mobil dan berniat untuk pergi dari pondok meninggalkan teman-temannya. Ketika akan keluar dari peternakan, Orji dihadang oleh Pearl di tengah jalan. Dia lantas turun untuk menyapa Pearl, namun tiba-tiba Pearl memeluk tubuh Orji dengan penuh gairah mencoba untuk mengajaknya bercinta. Merasa jijik, Orji menolak ajakan Pearl dan dengan cepat sebuah pisau menancap di leher Orji yang membuat Orji seketika itu terjatuh. Pearl lantas mendekati tubuh Orji dan menusukkan berulang kali pisau itu ke tubuh Orji hingga membuat Orji tewas dengan sangat mengenaskan. Lauren yang terbangun dari tidurnya lantas menyadari kalau Orji tidak ada di peternakan. Dia lantas minta Wayne untuk membantunya mencari Orji dan ketika Wayne mencari Orji di kandang kuda, dia menginjak sebuah paku yang membuatnya berteriak kesakitan. Dengan kaki yang terluka, Wayne kemudian berjalan menuju pintu kandang karena merasa ada seseorang di sana. Ketika Wayne sedang mengintip sebuah lubang, tiba-tiba ada sebuah besi panjang muncul menancap tepat mengenai kedua mata milik Wayne. Beberapa saat kemudian Pearl datang dan ternyata kejadian tadi adalah ulahnya untuk membunuh Wayne. Sementara itu di luar gubuk, ketika Lauren mencari Orji, dia bertemu Howard yang juga mencari istrinya. Di sini Howard minta Lauren untuk mengambil senter di ruangan bawah tanah rumahnya. Tanpa pikir panjang, Lauren menuruti perintah Howard. Namun setelah mendapatkan senter tersebut, Lauren yang akan keluar dari sana kemudian mendapati kalau pintu ruangan bawah tanah telah dikunci dari luar. Lauren lantas turun ke bawah kembali dan ketika menghidupkan lampu, dia menemukan jasad Orji yang sudah tidak bernyawa tergantung di pojok ruangan. Kemudian, di lain tempat Jack yang terbangun dari tidurnya lantas membuka pintu pondok. Di sana dia melihat Howard telah berada di halaman pondok yang mengaku tengah mencari istrinya. Jack yang kasihan kepada pria tua tersebut lantas membantu meninggalkan pacarnya Bobby dan juga Maxim yang masih terlelap di dalam gubuk.
Sampailah Jack dan juga Howard di tepi danau untuk mencari Bert, namun tidak menemukan apa-apa. Beberapa saat kemudian setelah Jack memeriksa sebuah mobil, dia menemukan Howard yang entah apa yang terjadi. Tiba-tiba Howard menembak Jack menggunakan senapannya dan membuat Jack tewas seketika. Di dalam gubuk, terlihat Bert mendatangi Maxim yang masih tertidur pulas. Dia melepaskan bajunya dan tidur di samping Maxim. Beberapa saat kemudian Maxim terkejut, dia berteriak histeris karena melihat Bert yang tiba-tiba telah berada di depannya memeluknya tanpa mengenakan pakaian. Di kamar sebelah, Bobby lantas terbangun karena mendengar teriakan dari Maxim. Dia lantas berlari mendatangi kamar Maxim yang masih histeris, berkata bahwa tadi Bert telah datang ke kamarnya, namun sekarang telah pergi dari situ. Kemudian di dalam rumah, Howard lantas mencoba menghalangi Lauren yang berusaha untuk melarikan diri. Dia juga menyalakan televisi dengan suara kencang agar teman-teman Lauren yang masih hidup tidak mendengar teriakannya. Karena masih merasa ketakutan, Maxim lantas menghirup heroin untuk menenangkan dirinya. Sementara itu Bobby terlihat keluar gubuk untuk mencari teman-teman mereka yang tiba-tiba pergi dari gubuk tanpa berpamitan. Sampailah Bobby di pinggir danau, di sana dia melihat Bert yang berdiri tanpa busana dan lantas mendekatinya. Bobby memperingatkan Bert untuk pulang dan juga tidak dekat-dekat dengan danau karena sangat berbahaya. Bobby juga memberikan selimutnya untuk Bert, namun tiba-tiba Bert malah menampar Bobby hingga membuat mereka berdua berdebat, dan setelah itu Bert mendorong Bobby masuk ke dalam danau yang membuatnya tewas karena dimangsa oleh buaya. Singkat cerita, ketika Howard dan juga Bert berjalan masuk ke gubuk, Maxim yang melihatnya lantas bersembunyi di bawah ranjang. Sampainya kedua orang tua tersebut di kamar Maxim, mereka lantas bercinta, dan Maxim mulai merangkak pelan-pelan keluar dari kamar untuk melarikan diri. Setelah berhasil keluar dari dalam gubuk, Maxim lantas berlari ke arah mobil. Dia kemudian mengambil sebuah pistol di dashboard mobil dan lantas berlari ke dalam rumah Howard karena mendengar teriakan dari Lauren yang meminta tolong padanya. Tidak lama kemudian setelah berhasil menyelamatkan Lauren, mereka bertengkar. Dan ketika Lauren buka pintu rumah, Howard datang dan langsung menembak kepalanya. Melihat kedua orang tua psikopat itu masuk ke dalam rumah, Maxim lantas berusaha bersembunyi. Di saat Howard dan juga Bert tengah memindahkan jasad Lauren, jasad itu tiba-tiba bergerak, membuat Howard terkejut dan terkena serangan jantung yang membuatnya tewas seketika. Mengetahui Howard telah tewas, Maxim lantas keluar dan menodongkan pistolnya ke arah Bert yang tengah menangisi kematian suaminya. Setelah mengambil kunci mobil di dapur, ia mencoba menembak Bert, namun sayang pistol yang dia pegang tidak ada pelurunya. Bert lantas mengambil senapan dan menembak Maxim, namun beruntungnya tembakan itu meleset dan membuat Bert terpental keluar rumah. Dia tulangnya patah karena sudah tua. Maxim kemudian keluar rumah dan mulai menyalakan mobilnya. Tanpa belas ampun, Maxim memundurkan mobilnya, melindas kepala Bert hingga hancur dan lantas pergi dari peternakan tersebut. Di pagi harinya datang beberapa polisi ke rumah Howard untuk melakukan penyelidikan. Tayangan televisi di dalam rumah Howard masih menyala, menampilkan seorang pendeta yang tengah berkhotbah. Pendeta itu kemudian membuka sebuah foto yang menampilkan wajah Maxim sewaktu muda. Ternyata pendeta tersebut adalah ayah Maxim yang berkata bahwa anaknya telah masuk ke dalam dosa besar. Namun dirinya masih berharap agar Maxim sadar dan keluar dari dosa tersebut. Di luar rumah, seorang polisi datang dengan membawa kamera milik Orji. Salah satu dari polisi itu berkata bahwa kemungkinan mereka tengah membuat film horor dan film ini pun usai. Seperti biasa, film produksi dari A24 selalu asik untuk dinikmati bagi kalian penggemar film horor. Menyajikan cerita lain daripada yang lain membuat Mimin selalu menunggu-nunggu rumah produksi ini untuk merilis film baru. Meskipun film ini memiliki adegan dewasa yang terbilang sangat vulgar, tapi sentuhan horor yang tersaji sepanjang film ini sedikit bisa mengobati buat kalian yang tidak terlalu suka dengan adegan film dewasa yang ada di film ini. Tidak banyak yang bisa Mimin ulas dari film ini karena Mimin tahu kalian tidak suka review yang panjang, jadi kita langsung masuk ke dalam penilaiannya. Secara keseluruhan, kami berikan nilai sebesar 7,8/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung.
Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi di cerita film horor selanjutnya. Can I